Kali ini saya ingin menjelaskan tentang aturan, panduan, atau pantangan dalam pengobatan homeopati ini. Ya, pertama, jangan mengkonsumsi obat bersamaan dengan makan maupun minum. Berarti obatnya ini bentuknya bubuk ya, dijatuhin di bawah lidah. Tidak langsung ditelan, ditahan aja di bawah lidah, ditekan. Paling semenit 2 menit akan mulai larut dengan lirutnya sendiri. Baru pelan-pelan diemut. Jadi tidak buru-buru ditelan. Jadi tidak menggunakan air. Ada jarak antara makan dan minum dan obat saya selama sekitar 30 menitan. Jadi bebas sebenarnya mau sebelum atau sesudah makan. Yang penting ada puasa dulu 30 menit kira-kira, mau lebih nggak apa-apa. Konsumsi jatuhin obatnya di bawah lidah, ya ditahan sehingga selesai habis paling beberapa menit. Jangan langsung makan minum, tunggu setengah jam lagi atau lebih untuk makan minum lagi. Jadi perut kosong atau kenyang nggak jadi masalah. Ya, jadi contoh bangun tidur, belum makan minum, mau langsung makan obat, boleh. Tunggu setengah jam kemudian baru sarapan. Atau bangun tidur langsung makan minum sarapan udah puas, tunggu setengah jam kemudian baru makan obat. Ya, bebas ya. Sebenarnya yang penting ada jarak setengah jam. Nah, tapi air bening mineral water atau air bening putih tanpa rasa itu kasih jeda waktu paling 10 menit, boleh. Mau sebelum mau sesudah. Ya, misalnya ditaruh di bawah lidah. Udah selesai, terus pengen minum, tunggu aja 10 menit, baru minum air putih bening. Tapi kalau minumannya ada rasa seperti jus atau susu, tunggu setengah jam ya, 30 menit minimal. Kalau bisa lebih lama nggak masalah. Ya, rokok, bagi pasien yang masih merokok, kalau bisa jaraknya jedanya 1 jam sebelum dan sesudah. Minimal 1 jam, puasa rokok, konsumsi obat, lanjutin 1 jam lagi, baru boleh merokok lagi. Kalau bisa berhenti total lebih bagus, lebih dari 1 jam gitu lebih baik pastinya. Tidak perlu berhenti merokok, saya ngerti, tapi jarak sejaman gitu. Oke, selama pengobatan hindari kopi, teh, coklat, permen. Ya, jadi bukan pas makan obat aja, selama pengobatan. Obat saya itu umumnya sehari 3 kali, kadang ada yang cuma 1 kali 1 malam. Satu pot bisa untuk seminggu, ada yang paket untuk 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Saya selama pengobatan itu masih rutin konsumsi makan obat setiap hari. Hindari total kopi, teh, coklat, permen. Maksudnya apa sih kopi, teh, coklat, permen? Bukan berarti cuma kopi manis saja. Apapun bentuknya yang ada kopinya, mau itu dalam bentuk roti, minuman, makanan, ada kopinya, ada tehnya, atau ada coklatnya, termasuk roti coklat, susu coklat, coklatnya yang dipantang, kopinya dipantang. Bukan susunya ya. Teh dipantang, mau itu teh hijau, teh pahit, teh tawar, teh manis, teh kuning. Apapun bentuknya, kalau dia teh dipantang. Permen, semuanya jenisnya. Ya, sementara ini dipantangkan dulu. Hindari total. Kenapa? Karena telah diamati sama dokter-dokter homeopati sekian puluh tahun, malah lebih dari 100 tahun, semua ini bisa mengurangkan efek pengobatan. Jadi ketika itu dihindari total, efek pengobatan atau penyembuhannya akan lebih baik. Ya, hindari makanan, ini nomor 3, hindari makanan dan minuman yang mengandung perangsang seperti kafein dan energi drink yang lain. Ini juga bisa membatalkan efek obat. Ya, Coca-Cola, root beer, minuman soda-soda, Pepsi, semua ini yang mengandung kafein termasuk energi drink. Ya, bukan karena ada gulanya, tapi karena ada kafeinnya. Itu dihindari total. Ya, hindari total semuanya. Oke, nanti kalau udah tidak berobat lagi, udah merasa sehat, mau minum semua itu boleh. Oke? Oke, apakah stop obat-obat resep dokter? Nah, jangan. Obat-obat resep dokter masih boleh dikonsumsi. Terutama untuk jantung, darah tinggi, gula, untuk yang autoimun misalnya, boleh. Tapi jaraknya setengah jam. Bebas, mau obat saya duluan atau obat dokter duluan bebas, yang penting ada jarak minimal setengah jam. Oke? Nah, tapi kalau obat-obatan bukan resep dokter ya, jamu-jamu, herbal-herbal, yang lainnya, kalau bisa dihindari total. Ya, ini ada sebabnya. Mungkin pertama, ada kemungkinan beberapa herbal di luar sana itu bisa mengurangkan efek obat saya. Ya, jamu-jamuan tertentu ya. Nah, supaya tidak bingung keliru, mendingan dihindari total. Ya, ada baiknya konsultasi dengan saya dan tanyakan saya. Oke? Eh, Bukannya nggak boleh, tapi sebaiknya jangan. Oke? Kurangi makanan asam dan yang pedas.
Jangan sampai rasa panas dari cabai terasa di mulut dan perut. Ini bisa membatalkan efek obat. Oke, misalnya cabai sambal. Kadang-kadang di lauk kita ada cabai potong. Ya, kalau kita makan tidak ada terasa hangat di mulut atau perutnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita makan ada rasa pedesnya, bukan karena dipanasin ya, bukan karena dia baru matang dari kompor, tapi karena ada rempahnya, ada pedesnya, ada cabenya, kita makan terasa pedes, hangat, perut kita jadi hangat. Yang mericah juga seperti itu ya, sama ya. Itu kalau bisa dihindari. Tapi kalau kita makan tidak ada efek tersebut ya nggak apa-apa. Ya, asam yang kecut. Kalau kita makan, duh kok kecut banget. Nah, itu kayak konsentrat, misalnya, mungkin jeruk nipis yang konsentrat. Itu jangan. Kalau menurut saya seperti sayur asam itu masih oke ya, dia masih agak enteng asamnya. Ya. Oke, nomor 7, jangan memakai olesan-olesan seperti balsam, minyak kayu putih dan atau minyak-minyak yang menimbulkan rasa dingin hangat di kulit kita ya. Ya, jadi olesan, balsam, kayu putih, minyak taon, koyo gitu yang ditempel, termasuk yang disedot di hidung ya. Itu hindari total karena ada beberapa pasien saya yang masih susah menghindari itu, tidak bisa sembuh. Ketika dihindari total malah sembuh total keluhannya, gejalanya ya. Oke. Jadi bukan pas lagi makan obat aja, hindari total. Selama pengobatan, jika tidak berobat lagi, tidak pengen melanjutkan pengobatan atau udah sembuh, boleh. Ya, tapi saya yakin karena rata-rata pasien saya ketika berobat dengan saya, keluhan gejala yang menghilang, mereka malah lupa tentang balsam karena badannya udah lebih sehat, tidak merasa membutuhkan hal-hal seperti itu. Ya. Oke, ini nomor 8, obat jangan kena asap rokok. Pasien perokok hendaklah memberi jarak waktu sekurang, udah saya jelaskan tadi, 1 jam ya, bebas rokok sebelum dan sesudah makan obat. Ya, 1 jam minimal. Obatnya, misalnya kalau di ruangannya itu ada orang yang merokok, oke, pindah ruangan, cari tempat lain. Jangan sampai pas dibuka kena asap rokok gitu ya. Jangan menggunakan, ini nomor 9, jangan menggunakan terapi lain seperti akupunktur, refleksi, strum, bekam, dan lain-lain. Ada beberapa hal. Pertama, ada kemungkinan efek obat saya bisa tidak maksimal ketika berbarengan. Kedua, saya bisa keliru. Ini efek dari terapi itu atau obat saya. Ketika ada perubahan, ada reaksi di badan, apapun itu, ya, saya perlu tahu, yakin apakah ini reaksi dari obat saya atau karena ada efek lain dari terapi lain tersebut. Supaya tidak ada kekeliruan, ada baiknya terapi lain di stop. Ya, insya Allah dengan pengobatan saya, Anda akan lebih banyak terbantu. Jangan memakai, ini nomor 9, jangan memakai kalung gelang magnet atau sejenis bioenergi. Kan sempat ada tren ya, yang kalung-kalung yang ada energinya, magnetnya, itu semua ya, yang bukan perhiasan ya, yang unsur-unsur yang ada unsur terapinya, ada bioenerginya, magnetnya itu dilepas saja. Tapi kalau emas, kalung perhiasan, berlian itu nggak apa-apa. Ya. Oke, penjagaan obat. Ini penting. Oke. Obatnya ada sendok ya. Pakai sendok plastik, jarang dipakai jari. Ya, kalau jari bersih mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kita ya kebiasaan yang bagus saja, yang baik pakai sendoknya. Oke, nomor 2, jangan letakkan obat dekat TV atau kulkas atau alat elektronik yang dayanya tinggi. Jarak sekurangnya 1 meter. Ya, betul. Jadi TV, radio, kulkas, dispenser, washer, oven, microwave, sebenarnya ada daya elektromagnetnya yang lumayan tinggi. Ya, itu minimal kita cari aman 1 meter. Ya, kalau handphone itu sebenarnya udah saya tes, itu paling sejengkal aja udah cukup ya, sejengkal. Jadi misalnya handphone di kantong atas, obat di kantong bawah itu udah nggak apa-apa. Ada jarak sejengkal minimal. Itu handphone ya. Pinggul kiri, pinggul kanan. Misalnya kalau lagi bawa jalan keluar, obatnya di kantong kanan, handphonenya di kantong kiri, itu udah oke. Gak usah terlalu jauh, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau sambil lewat misalnya nggak apa-apa. Sambil lewat nggak masalah. Itu yang saya khawatir misalnya penyimpanan. Jadi semalaman atau seharian lupa nempel dengan handphone atau nggak sengaja masukin dalam kulkas, itu jangan. Itu bisa berjam-jam misalnya lupa. Nah, itu takutnya efek obatnya itu bisa berkurang karena obatnya itu direkam getaran elektromagnet juga ke dalamnya seperti informasi ya. Seperti merekam suara ke pita kaset atau data. Jadi kalau data itu mau akurat terus selama seminggu, 2 minggu, sebulan, nah itu jangan terlalu banyak ada gangguan elektromagnet dari lain ya, dari tempat lain ya.
Nomor 3, jangan menyimpan obat di dalam tas atau kantong bersama dengan HP. Ya, udah dijelasin. Jadi jangan satu tas, jangan satu kantong. Minimal sejengkal kalau handphone ya. Nomor 4, hindari buka tutup obat di area yang punya aroma dan bau-bau seperti minyak wangi dan obat nyamuk, balsam. Oh ya, jadi kan semprotan minyak wangi itu agak keras baunya ya. Jadi pas dibuka, kalau bisa perhatiin lingkungannya, jangan ada aroma yang keras gitu ya. Misalnya di dapur yang sedang masak, kenceng banget rempah-rempah baunya, bawang putih, cabai, apapun itu. Nah, cari tempat yang lebih seger deh udaranya. Ya, oke, jangan biarkan obat di tempat yang panas atau terkena cahaya matahari panas ya, dekat oven misalnya, kayak kompor atau jendela kebuka, matahari masuk, panas hawanya. Ditinggalkan di dalam mobil, lupa ditutup atau dilindungi misalnya. Jadi kena matahari seharian misalnya, itu jadi panas, jadi hangat ya, itu jangan ya. Cari tempat yang adem. Kalau lampu seperti di ruangan seperti ini nggak apa-apa, kan cuma sebentar aja dikeluarin konsumsi obatnya, terus ditutup, masukin dalam kotak atau tupperware, diumpetin di laci atau di lemari baju, area yang tidak biasa dijadikan tempat simpanan elektronik ya, termasuk laptop gitu ya. Simpanlah obat di tempat yang adem, itu nomor 6 ya. Tidak terkena cahaya lampu maupun cahaya matahari. Ya, kalau cahaya lampu sebenarnya sebentar aja nggak apa-apa. Maksudnya jangan dibiarkan di luar ya seharian, semalaman gitu ya. Tapi ada yang matiin lampu gelap-gelap malah nggak kelihatan, malah obatnya jatuh ya. Nggak perlu sampai seperti gitu ya. Cara memakan obat ya, saya udah jelasin tadi, tapi saya jelasin lagi. Obatnya dijatuhkan di bawah lidah dengan menggunakan sendok plastik yang disiapkan. Setengah sendok biasanya, setengah sendok datar ya, per dosis. Nggak usah khawatir overdosis, karena dia dari quality yang persiapan obatnya, jadi bukan quantity, jadi bukan per miligramnya yang membuat jadi ada dosis tinggi atau rendahnya ya. Jika ada lebih dari satu obat homeopati yang perlu dikonsumsi, contoh ada kadang-kadang pasien yang komplikasi agak sulit, saya berikan lebih dari satu obat, saya akan label A, B, C, D dan seterusnya ya. Contoh A dan B, maka keduanya boleh bersamaan dijatuhkan di bawah lidah, asalkan nggak terlalu penuh mulutnya ya. Misalnya ada pasien saya sampai ada 5 jenis, memang penyakitnya agak rumit ya. Jadi A, B, C. Jadi satu-satu setengah sendok sekalian nggak apa-apa. Kalau mau tunggu misalnya tunggu udah mulutnya penuh misalnya. Contohnya, ya tunggu sampai larut beberapa menit terus jatuhin obat yang berikutnya nggak apa-apa. Tapi jangan ketukar A-nya sampai 2 kali, jangan ya. Perhatiin. Jadi supaya sama terus, maksudnya supaya tidak keliru, dimulakan dengan A, lanjut dengan B, C dan seterusnya ya. Dan biasanya ada label juga 1A, 1B, 1C. 1 itu maksudnya minggu pertama. Kalau contohnya mau ambil untuk 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Jadi angka 1-nya untuk minggu pertama, angka 2-nya minggu kedua, angka 3-nya minggu ketiga. Jadi jangan ketukar. Ikutin aja urutannya. Nomor 2, obatnya dibiarkan cair sendiri seperti permen di bawah lidah. Ya, dia akan larut sendiri ya. Ditekan aja di bawah lidah, jangan buru-buru ditelan, biarin larut sendiri dia kok. Oke, nomor 3. Sewaktu obat di dalam mulut, jangan duduk di depan komputer atau duduk terlalu dekat dengan TV Anda sewaktu menontonnya. Saya tidak larang nonton TV, jangan dekat aja. Kalau jaraknya udah semeter ya nggak apa-apa, walaupun ada obat di dalam mulut, di bawah lidah. Jadi ada pasien yang matiin semua elektronik, matiin semua lampu, mati TV, nggak perlu. Yang saya bilang di sini jarak aja. Nah, kalau ada lagi makan obat di mulut, terus handphonenya bunyi, ada yang telepon, pakai speakerphone saja. Ya, ada jarak, pakai speakerphone saja. Jadi jangan seperti ini kalau ada obat di mulut. Kalau udah habis, tunggu beberapa menit lah. Cari amannya 10 menitan. Baru kalau mau seperti ini, deket, nempel di kepala ya. Nah, nomor 4. Ini sering banyak yang keliru. Oke, malah ada yang panik, cemas. Nomor 4. Kadang-kadang setelah makan obat, mungkin beberapa menit setelah makan obat, paling lama 30 menit ya. Setelah makan obat, itu maksudnya setelah makan obat, jadi bukan beberapa jam setelah makan obat. Jadi yang saya jelaskan di sini, kadang-kadang setelah makan obat, berarti tidak lama setelah makan obat, akan ada reaksi tanda kutip pemburukan atau tanda kutip krisis penyembuhan. Ingat ya, saya tekankan sini, ini bukan efek samping. Ini adalah reaksi dari obat. Terkadang ini terjadi bagi penyakit kronis, penyakit yang udah agak lama di dalam tubuh badan. Ya, keluhan yang sering dirasakan bisa kambuh. Ya, contoh kalau ada suka sakit kepala itu udah tahunan. Terus makan obat 5 menit kemudian, 10 menit, paling lambat mungkin setengah jam kemudian. Kok kumat sakit kepalanya gitu?
Sakit kepala yang biasa dirasakan tambah terasa, malah jadi timbul. Yang tadinya lagi nggak sakit, timbul ya. Itu kemungkinan reaksi obat, bukan efek samping. Jadi badan itu kepancing untuk menyembuhkan sakit kepalanya sebenarnya. Jadi dikeluarkan dulu, mau dibuang gitu loh. Ya. Jadi seperti kumat, tidak perlu panik. Jika terjadi dimohon tenang dan obatnya dihentikan sementara hingga tanda kutip pemburukan itu reda. Dihentikan sementara berapa lama? Sehingga tidak ada lagi gejala tersebut atau reaksinya. Contoh ya, kalau kita olahraga fitness misalnya, udah nggak, malah nggak pernah olahraga, nggak pernah jogging misalnya, atau nggak pernah main badminton, terus kita main badminton, ya setelah itu badan kita bisa pegel-pegel, sakit, besoknya apa lagi? Ya itu bukan efek samping, tapi badannya sebenarnya ingin beradaptasi supaya lebih kuat. Nah istirahat aja. Ya, jadi obatnya dihentikan sementara, biarkan ada badannya itu beradaptasi. Nah, seperti habis fitness, badannya pegel-pegel, sakit-sakit, ya bukan berarti olahraganya gak cocok, malah bahkan olahraga itu cocok sebenarnya. Badannya respon untuk lebih kuat. Ya, jadi di stop dulu olahraganya biar istirahat, pemulihan mungkin 1-2 hari. Nah, seperti obat ini juga, kadang-kadang reaksinya bisa sehari 2 hari. Kadang cuma sebentar, cuma sejam 2 jam, hilang dia. Ya, bagi yang reaksinya cepat, relatif cepat, sejam 2 jam normal kembali, itu tidak perlu dihentikan obatnya. Sehari 3 kali misalnya, contohnya, itu lanjutin aja. Tapi kalau reaksi obatnya terasa agak lama untuk reda, mungkin beberapa jam, malah seharian, ya udah stop dulu. Tunggu besoknya. Kalau masih nggak nyaman, ya tunggu aja dulu. Sampai terasa ada pemulihan, ada perbaikan baru, lanjut lagi sehari 3 kali. Seperti itu. Nggak usah panik, nggak usah cemas. Ya. Reaksi ini tidak berbahaya. Jadi tanda kutip pemburukan, saya suka bilangnya pemburukan ya. Bisa hanya beberapa jam, tetapi kadang bisa lama hingga beberapa hari. Jadi bawa santai aja. Ya. Jadi stop obatnya sementara sehingga mereda atau sudah ada pemulihan. Oke, nomor 5. Setiap obat homeopati disetel khusus untuk Anda. Ya. Jangan berikan obat ini yang udah disetel untuk Anda ke orang lain. Ya, ingat ya. Jangan ya. Bentuknya bisa kelihatannya bisa sama, rasanya bisa sama, tapi yang disetel itu bisa untuk gejalanya yang berbeda-beda untuk setiap orangnya, berbeda-beda. Jadi customize gitu. Jadi contoh sih kok bisa sih? Ya, oke, CD kaset, CD lagu atau kaset yang tidak ada labelnya, bentuknya sama ya. Tapi kita masukin ke playernya untuk dimainkan, ya tergantung apa yang direkam di situ. Ya, USB, flash disk untuk komputer, programnya apa? Kita nggak tahu, bentuknya sama aja, tapi pas kita colok fungsinya itu berbeda ya, aplikasinya bisa beda-beda. Itu tergantung apa yang disimpan di dalam disket atau flash disknya. Tergantung apa yang disimpan di situ ya. Sama. Jadi badan kita ini seperti komputer tapi biologis. Jadi alat saya saya sesuaikan obatnya untuk pasien dan itu direkam ke dalam bubuk tersebut obatnya gitu ya. Kalau Anda tatap muka Anda bisa lihat alat saya ya. Oke, ini satu lagi. Kan saya sempat bilang stop obat-obatan lain kecuali resep dokter. Resep dokter boleh dilanjutin. Malah jangan langsung stop kecuali memang boleh di stop oleh dokter rumah sakit tersebut sendiri ya. Oke. Perhatian, untuk segala kondisi darurat dan kondisi yang membutuhkan perawatan secepat mungkin, mohon ke dokter atau rumah sakit terdekat. Contoh kecelakaan, ya jatuh dari tangga atau apa ya, ke dokter terdekat, rumah sakit terdekat, ke IGD. Tempat saya tuh tidak ada fasilitas untuk menangani kondisi darurat, ya. Ingat itu pertama. Ya, nggak usah khawatir tentang pantangan. Ya, pantangan ini kalau dilanggar bukan ada bahaya. Seperti saya jelaskan, efek obat saya mungkin bisa berkurang. Saya pengen Anda sembuh secepatnya, ya enggak? Oke, atau kalau salah makan mungkin makan sesuatu yang nggak cocok, emahnya kumat atau telat makan, nggak tahan, lambungnya jadi perutnya jadi kembung, mual, pengen muntah. Kalau terpaksa minum tolak angin sebagai kondisi darurat silakan. Atau salah makan apa jadi budes perutnya, diare kayak keracunan makan, silakan. Makan diapet atau ke dokter terdekat untuk dapatkan obat darurat, silakan. Ya, nggak usah takut tentang untuk melanggar pantangan saya. Namanya darurat ya. Oke, sepertinya itu aja. Dibaca ulang ya semuanya yang dibutuhkan
panduan, aturan, cara menjaga obat semuanya udah ada sebenarnya di sini, dibaca berulang-ulang. Jika ada pertanyaan, mohon tidak tanya sama orang lain yang udah pernah berobat, tanya saya langsung dengan tulis ke WhatsApp. Tulis saja ke chat WhatsApp saya 0812 3357 6550. Oke, siap. Terima kasih insya Allah.